Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kita kegembiraan surga. Dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita, khususnya bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Betapa pentingnya untuk menciptakan keharmonisan itu di dalam keluarga kita masing-masing. Bersatu padu, bekerja sama, dan memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Baiklah, pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-22, judulnya Berkata dan Berbuat. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Dalam khotbah di atas bukit, Kristus berkata, "Bukan setiap orang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Ujian kesungguh-sungguhan bukanlah terdapat dalam perkataan, melainkan dalam perbuatan. Kristus tidak mengatakan kepada seseorang, "Apa yang kamu katakan lebih banyak dari orang lain?" Tetapi, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Perkataannya penuh arti. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Perkataan tidak ada nilainya kecuali disertai dengan perbuatan yang tepat. Inilah pelajaran yang diajarkan dalam perumpamaan dari 2 orang anak. Perumpamaan ini dituturkan ke dalam kunjungan yang terakhir yang dilakukan Kristus ke Yerusalem sebelum kematiannya. Ia telah berbicara kepada hati mereka dengan kuasa Tuhan dalam keadaan tercengang dan terkejut. Mereka menaati perintahnya tanpa dalih atau perlawanan. Ketika kegaduhan mereka telah reda, para imam dan tua-tua kembali ke Ka'bah, mendapatkan Kristus telah menyembuhkan orang yang sakit dan yang tengah sekarat. Mereka telah mendengar suara kegembiraan dan nyanyian pujian. Dalam Ka'bah itu sendiri, anak-anak yang telah dipulihkan menjadi sehat, melambai-lambaikan dahan palam dan menyanyi hosana bagi anak Daud. Suara anak-anak kecil mengucapkan pujian kepada penyembuh yang penuh kuasa itu. Namun bagi para imam dan para penghulu, semuanya ini tidak cukup untuk mengalahkan prasangka serta iri hati mereka. Pada hari yang berikut, ketika Kristus mengajar dalam Ka'bah, imam besar dan tua-tua bangsa datang dan berkata, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Para imam dan tua-tua telah melihat bukti yang nyata dari kuasa Kristus. Ketika ia membersihkan bait Tuhan, mereka telah melihat kuasa surga berseri-seri dari wajahnya. Mereka tidak dapat melawan Dia yang memberi kuasa kepadanya berbicara. Sekali lagi dalam perbuatannya yang ajaib menyembuhkan orang, ia telah menjawab pertanyaan mereka. Ia telah memberikan bukti mengenai kekuasaannya yang tak dapat ditentang, tetapi bukan bukti yang diinginkan. Para imam dan tua-tua ingin agar Yesus memberitakan dirinya sebagai Mesias, agar mereka dapat menyalahgunakan perkataannya dan menghasut orang banyak menentang Dia. Mereka ingin merusakkan pengaruhnya dan menjatuhkan hukuman mati atasnya. Yesus tahu bahwa jika mereka tidak dapat mengenal Tuhan dalam Dia atau melihat bukti tabiat ilahinya dalam perbuatannya, mereka tidak akan percaya kesaksiannya bahwa Ia adalah Kristus. Dalam jawabannya, Ia menghindari masalah yang mereka harapkan hendak ditimbulkan dan mengalihkan penghakiman itu terhadap diri mereka sendiri. Para imam dan penghulu-penghulu menjadi bingung
Ya, mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, jadi inilah bagaimana pada saat detik-detik Yesus ingin disalibkan. Ya, begitu banyak pergolakan yang terjadi. Tetapi Yesus tetap terus maju di dalam misinya. Walaupun akan banyak masalah-masalah yang dia hadapi, tetapi dia tahu bahwa ini semua akan terjadi. Karena dia selalu mengandalkan akan Bapaknya yang di surga. Sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Yesus, Yesus menjawab dengan penuh hikmat. Sehingga orang-orang di sekitarnya, mereka pun terheran-heran melihat bagaimana Yesus melakukan setiap mujizat itu. Mengingat bagaimana Yohanes telah mengulangi nubuatan-nubuatan tentang Mesias, mengingat pemandangan pada baptisan Yesus, para imam dan para penguasa tidak berani mengatakan bahwa baptisan Yohanes adalah dari surga. Jika mereka mengaku Yohanes sebagai seorang nabi, sebagaimana yang dipercayainya, bagaimana mereka dapat menyangkal kesaksiannya bahwa Yesus dari Nazaret adalah putra Tuhan. Dan mereka tidak dapat mengatakan bahwa baptisan Yohanes adalah dari manusia, sebab orang banyak percaya Yohanes adalah seorang nabi. Oleh sebab itu mereka berkata, "Kami tidak tahu." Kemudian Kristus memberikan perumpamaan tentang seorang ayah dan 2 orang anak laki-laki. Ketika bapak itu pergi kepada anak yang pertama berkata, "Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu segera menjawab, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Ketika bapak itu menjumpai anak yang kedua dan mengatakan yang demikian juga, anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Ia menolak untuk menurut dan memberikan dirinya kepada jalan dan pergaulan yang jahat. Tetapi sudah itu ia bertobat dan mengikuti panggilan itu. Dalam perumpamaan ini Bapa mewakili Tuhan. Kebun anggur adalah jemaat. Kedua anak menggambarkan 2 golongan manusia. Anak yang menolak menaati perintah, mengatakan aku tidak mau, mewakili orang yang hidup dalam pelanggaran yang terang-terangan, yang tidak mengaku sebagai orang saleh, yang terang-terangan menolak untuk datang di bawah kuk pembatasan dan penurutan yang dikemukakan hukum Tuhan. Tetapi banyak dari antara orang ini kemudian bertobat dan menaati panggilan Tuhan. Bila mana Injil datang kepada mereka dalam pekabaran Yohanes Pembaptis, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mereka bertobat dan mengaku dosa-dosanya. Sedangkan anak yang berkata baik Bapak, padahal tidak pergi, menggambarkan tabiat orang Farisi. Seperti anak ini, para pemimpin Yahudi tidak menyesali dosa mereka dan merasa diri cukup baik. Kehidupan keagamaan bangsa Yahudi telah menjadi suatu cara untuk dipertontonkan. Ketika hukum dinyatakan di atas gunung Sinai oleh suara Tuhan, semua orang berjanji untuk menaatinya. Mereka berkata, "Baik Bapak," tetapi mereka tidak pergi. Ketika Kristus datang dalam bentuk manusia untuk menghadapkan kepada mereka asas-asas hukum, mereka menolak Dia. Kristus telah memberikan kepada para pemimpin Yahudi cukup bukti mengenai kekuasaannya dan kuasa ilahi, tetapi meski mereka telah yakin, mereka tidak mau menerima bukti itu. Ya. Yohanes Pembaptis datang mengkhotbahkan kebenaran, dan oleh khotbahnya orang berdosa menyesal dan bertobat. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga terlebih dahulu daripada orang yang merasa dirinya benar dan menolak amaran yang hikmat. Para pemungut cukai dan perempuan sundal adalah bodoh, tetapi orang-orang yang terpelajar ini mengetahui jalan kebenaran. Namun mereka menolak untuk berjalan dalam jalan menuju ke Firdaus Tuhan. Kebenaran yang seharusnya menjadi bau hidup untuk kehidupan menjadi bau maut kepada kematian. Orang berdosa yang terang-terangan merasa dirinya keji telah menerima baptisan Yohanes. Tetapi guru-guru itu adalah orang munafik. Hatinya yang keras merupakan rintangan kepada penerimaannya akan kebenaran. Mereka menolak keyakinan dari Roh Tuhan. Mereka menolak untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Para imam dan tua-tua Israel
menghabiskan waktunya dalam upacara-upacara keagamaan yang mereka anggap terlalu suci untuk dihubungkan dengan urusan duniawi. Oleh sebab itu hidup mereka dianggap sangat rohani, tetapi mereka melakukan upacara-upacara untuk dilihat oleh manusia, agar mereka dianggap oleh dunia sebagai orang saleh dan penuh pengabdian. Sementara mereka mengaku taat, mereka menolak untuk menurut kepada Tuhan. Mereka bukanlah pelaku kebenaran yang mereka ajarkan. Ya, jadi Kristus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis sebagai salah seorang nabi yang terbesar, dan ia menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa mereka mempunyai cukup banyak bukti bahwa Yohanes adalah seorang juru kabar Tuhan. Ya, kalau saja pengakuan para pemimpin Yahudi itu tulen, mereka akan menerima kesaksian Yohanes dan menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, tetapi mereka tidak menunjukkan buah-buah pertobatan dan kebenaran. Orang yang justru mereka remehkan tengah masuk ke dalam kerajaan Tuhan mendahului mereka. Ya, jadi inilah yang sedang terjadi di atas dunia. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mereka merasa bahwa diri mereka sudah benar. Mereka merasa bahwa diri mereka sudah berada di posisi aman. Ya, tanpa mereka sadari itu adalah suatu jerat daripada si jahat, sehingga itu akan menjatuhkan mereka. Ya, betapa pentingnya untuk kita meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri sebagaimana pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu, maka kita akan jatuh. Dan disitulah kita tidak akan disadarkan kembali bahwa segala perbuatan kita ini sudah salah. Ya, hati kita sudah dikeraskan oleh setiap kemauan-kemauan kita. Ya, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sudah dituntun ke dalam jurang maut itu. Ya, betapa pentingnya kita kembali menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, sehingga kita dapat membedakan mana hal yang baik untuk kita lakukan dan mana hal yang jahat untuk kita tinggalkan. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Ya, jadi dalam perumpamaan anak yang berkata baik Bapak menggambarkan dirinya sebagai orang yang setia dan menurut, tetapi waktu membuktikan bahwa pengakuannya adalah tidak sungguh-sungguh. Ya, ia tidak mempunyai kasih yang benar kepada bapaknya. Demikianlah orang Farisi membanggakan diri karena kekudusannya, tetapi bila diuji ternyata terlalu kurang. Ya, jika itu adalah demi kepentingan mereka, mereka menjadikan tuntutan hukum sangat keras. Tetapi bila penurutan dituntut dari mereka dengan cara yang lihai, mereka membuat dalih untuk mengalihkan tuntutan dari peraturan-peraturan Tuhan. Tentang mereka Kristus menjelaskan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, jadi betapa pentingnya ya untuk mempraktekkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dan juga kalau kita merasa diri kita benar, itu bukanlah kebenaran sejati. Dan orang yang menganut hal itu akan ditinggalkan untuk menanggung akibat dari memegang penipuan yang teramat berbahaya. Banyak orang sekarang yang mengaku menaati hukum-hukum Tuhan, tetapi di dalam hati mereka tidak ada kasih Tuhan yang mengalir kepada orang lain. Ya. Jadi penurutan yang kelihatannya mereka penuhi hanya bila mana itu tidak menyangkut pengorbanan. Tetapi jika penyangkalan diri serta pengorbanan diri diperlukan, bila mana mereka melihat salib ditinggikan, mereka pun mundur. Dengan demikian keyakinan mengenai kewajibannya menjadi layu dan pelanggaran kepada hukum Tuhan menjadi kebiasaan. Telinga dapat mendengar sabda Tuhan, tetapi daya tangkap rohaninya telah tumpul. Hati dikeraskan, angan-angan hati menjadi kering. Ya, oleh menahan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk digunakan dalam pelayanannya, apakah itu waktu ataupun alat atau pemberian lain yang dipercayakannya, kita bekerja menentang Dia. Ya, jadi setan menggunakan orang yang mengaku pengikut Tuhan yang tidak suka mendengar, orang yang malas, orang yang suka mengantuk untuk memperkuat pertahanannya dan menarik jiwa-jiwa ke sisinya.
Banyak orang yang merasa bahwa mereka berada di pihak Tuhan meskipun mereka tidak melakukan pekerjaan yang sebenarnya bagi Tuhan. Ya, jadi bagaimana nasihat firman Tuhan ini kembali lagi mengingatkan kita. Ya, setan menjadikan hitam dan putih bukan hitam dan putih lagi, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Jadi hanya tipis perbedaannya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus meminta akan tuntunan Tuhan sehingga kita tahu mengambil akan langkah-langkah kita. Ya, dan di sini juga, dan janganlah seorang pun mengoceh dirinya bahwa dosa-dosa yang didambakan untuk suatu ketika lamanya dapat dengan mudah ditinggalkan, dan kemudian tidaklah begitu keadaannya. Setiap dosa yang didambakan dan melemahkan tabiat dan memperbuat kebiasaan, dan akibatnya adalah kerusakan fisik, mental, serta akhlak. Ya, jadi kita harus berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Ya, demikianlah kita harus melayani Tuhan. Ia harus melayani orang yang berbuat menurut ukuran penurutan yang tertinggi. Semua orang yang mau menjadi anak-anak Tuhan harus membuktikan diri sebagai mitra kerja Tuhan. Dan Kristus serta malaikat-malaikat surga inilah ujian bagi setiap jiwa. Tentang orang yang melayani Dia dengan setia, Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Ya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, biarlah kita mau bekerja sama terus dengan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bekerja bersama Tuhan. Ya, sehingga di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi setiap orang. Ya pemirsa, kita tahu bersama bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi Dia mau melayani satu dengan yang lain. Biarlah itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah nasihat firman Tuhan ini akan kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh seturut dengan kehendaknya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.